Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai himpunan. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura yang sedang menjalani kuliah kerja nyata di Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nama saya Anggi Ratna Putri Septianingsih. Saya dari kelompok 2, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik. Langsung saja masuk ke materi kita. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Di sini terdapat beberapa contoh kumpulan atau himpunan. Jadi, di sini A dan B bukan termasuk himpunan karena anggotanya tidak dapat didefinisikan secara jelas. A merupakan kumpulan lukisan yang indah. Lukisan indah itu yang seperti apa? Pasti persepsi orang itu berbeda. Yang B, kumpulan orang tua yang bijaksana. Bijaksana ini setiap pandangan orang pasti juga berbeda, sehingga tidak didefinisikan secara jelas. Maka A dan B bukan himpunan. Sedangkan C dan D merupakan himpunan karena anggotanya dapat ditentukan dengan jelas. Di sini ada kumpulan pena, buku, penggaris, terus pisang, salak. Itu adalah anggota yang jelas. Kemudian penyajian himpunan bisa disajikan dengan 3 cara, yaitu mendaftar anggotanya, kemudian dengan kata-kata atau notasi pembentuk himpunan. Dimisalkan, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka A dapat dinyatakan jika dengan mendaftar anggotanya, maka menuliskan seluruh anggota bilangan asli yang kurang dari 10 di dalam kurung kurawal. Kemudian, jika dengan kata-kata, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jika dengan notasi pembentuk himpunan, A sama dengan X, di mana X kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Kemudian banyak anggota suatu himpunan, bisa disimbolkan dengan N. Sehingga misalkan himpunan A, maka banyak anggotanya dituliskan dengan NA. Contohnya, anggota himpunan C terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Sehingga jumlah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NC atau banyak anggota himpunan C adalah 6. Lanjut ke pembahasan kedua adalah jenis-jenis himpunan. Jadi, himpunan dibedakan atau terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah himpunan berhingga dan tak berhingga. Untuk himpunan yang berhingga, mengandung jumlah anggota yang dapat dihitung. Jadi di sini misalnya, A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 100. Masih bisa dihitung atau jumlahnya masih berhingga. Sehingga ditulis dengan cara penulisannya adalah menambahkan titik 3 setelah di tengah-tengah bilangan sebelum bilangan akhir. Kemudian untuk himpunan tak berhingga, itu adalah himpunan yang mengandung jumlah anggota yang tidak berhingga banyaknya. Misalnya, ada himpunan bilangan ganjil lebih dari 5. Bilangan ganjil lebih dari 5 kan banyak, maka dari itu ditulis titik 3 di paling belakang sebelum tutup kurung kurawal. Yang kedua ada himpunan kosong dan himpunan nol. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali, ditulis dengan lambang kurung kurawal yang tidak berisi. Contohnya adalah himpunan hewan berkaki 1. Hewan berkaki 1 kan tidak ada, makanya A atau anggota himpunan A itu kosong. Atau bisa ditulis dengan lambang seperti ini. Kemudian yang untuk himpunan 0, himpunan 0 adalah himpunan yang hanya mempunyai 1 anggota saja, yaitu
angka 0 itu sendiri. Contohnya, himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Bilangan cacah yang kurang dari 1 kan hanya 0. Selanjutnya, yang ketiga adalah himpunan sama dan himpunan sederajat. Untuk himpunan sama, jika himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama dan banyak anggotanya juga sama, maka himpunan tersebut ditulis dengan A sama dengan B. Contohnya, anggota himpunan A bilangan prima antara 2 dan 10, maka anggotanya 3, 5, 7. Anggota himpunan B bilangan ganjil antara 1 dan 8, anggotanya juga 3, 5, dan 7. Sehingga isi anggota di dalam himpunan A dan B sama, jumlah anggotanya juga sama, sehingga A dan B merupakan himpunan yang sama, atau A sama dengan B. Kemudian untuk himpunan sederajat adalah himpunan A dan himpunan B yang banyak anggotanya sama, namun isi dari anggotanya itu sendiri tidak sama. Contohnya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Untuk yang B, himpunan 4 bilangan ganjil pertama, sehingga tertulis 1, 3, 5, dan 7. Jumlah anggotanya sama-sama 4, hanya saja isi dari anggota A dan B tidak sama, sehingga A dan B adalah himpunan sederajat. Lanjut ke operasi himpunan. Yang pertama ada komplement himpunan. Dimisalkan A adalah suatu himpunan dalam semesta yang dilambangkan dengan S, maka himpunan anggota S yang bukan anggota A disebut komplement A, atau bisa disimbolkan dengan A aksen. Jadi notasinya adalah A aksen sama dengan X, di mana X elemen S dan X bukan elemen A. Contohnya, anggota himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anggota himpunan A adalah 3, 5, 7. Maka A aksen atau komplement A-nya adalah yang merupakan anggota himpunan S dan bukan anggota dari A. Jadi 1, 2, 4, 6, dan 8. Berlaku juga untuk yang B, seperti itu. Kemudian yang kedua ada irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Contohnya, A merupakan bilangan ganjil kurang dari 10. Anggota A 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian B bilangan prima kurang dari 10, maka B sama dengan 2, 3, 5, 7, sehingga A irisan B adalah 3, 5, dan 7. Kemudian gabungan himpunan. Gabungan himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A saja, anggota himpunan B saja, dan persekutuan A dan B. Dinotasikan dengan A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Contohnya, anggota himpunan dari A adalah 2, 3, dan 5. Sedangkan anggota himpunan dari B adalah 2, 4, 6, dan 8. Sehingga jika digabungkan atau A gabungan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Jika ada angka yang sama di antara anggota A dan B, maka dituliskan hanya satu saja. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.